Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang kami hormati, dan anak-anakku yang sedang berbahagia. Hari ini akan menjadi satu di antara hari-hari yang paling bersejarah di dalam kehidupan kalian berdua. Sebentar lagi kalian akan menjadi sepasang suami istri, yang darinya kelak akan lahir anak-anak yang soleh dan solehah, dan kalian akan menjadi seorang bapak dan seorang ibu, untuk kemudian menjadi seorang kakek dan seorang nenek, insya Allah. Rentang perjalanan hidup manusia yang begitu panjang sesungguhnya singkat saja. Begitu pula lika-liku dan pernak-pernik kerumitan hidup sesungguhnya jugalah sederhana. Kita semua diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain untuk beribadah kepadanya. Maka jika kita semua berharap kelak dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ia ridho kepada kita, hendaklah kita jadikan segala tindakan kita semata-mata di dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyelaraskan diri kepada sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa merindukan akan perjumpaannya dengan Rabb-nya, hendaknya ia beramal dengan amalan yang soleh, serta tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun di dalam peribadatan kepada Rabb-nya. Begitu pula pernikahan ini, ijab kabulnya, adanya wali dan dua orang saksi, termasuk hadirnya kita semua memenuhi undangan ini adalah ibadah yang tidak luput dari keharusan untuk sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kepada calon pengantin laki-laki, saya ingatkan bahwa wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahul mar'atu li arba', limaliha walihasabiha wajamaliha walidiniha fazfar bidzatiddin taribat yadak. Yang artinya wanita dinikahi karena 4 alasan: hartanya, keturunannya, kecantikannya, atau agamanya. Pilihlah karena agamanya, niscaya selamatlah engkau. Hadis riwayat Muslim. Maka ambillah nanti wanita pilihanmu sebagai istri sekaligus sebagai amanah yang kelak kamu dituntut bertanggung jawab atasnya. Dengannya dan bersamanya lah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam suka, di dalam duka, gaulilah ia secara baik, sesuai dengan yang diharuskan menurut syariat Allah. Terimalah ia sepenuh hati,
kelebihan dan kekurangannya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan gaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Maka seandainya kalian membenci mereka, karena boleh jadi ada sesuatu yang kalian tidak sukai dari mereka, sedangkan Allah menjadikan padanya banyak kebaikan. Surat An-Nisa ayat 19. Dan ingatlah pula wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanun 'indakum. Pergaulilah istri-istri dengan baik, karena sesungguhnya mereka itu mitra hidup kalian. Dan perlakuanmu terhadap istrimu ini menjadi cermin kadar keimananmu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan kamu sebagai laki-laki adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu pemimpin bagi wanita disebabkan Allah telah melebihkan yang satu dari yang lainnya, dan disebabkan para lelaki yang memberi nafkah dengan hartanya. Surat An-Nisa ayat 34. Maka agar kamu dapat memimpin rumah tanggamu, penuhilah syarat-syaratnya, berupa kemampuan untuk menafkahi, mengajari, dan mengayomi. Raihlah kewibawaan agar istrimu patuh di bawah kepemimpinanmu. Raihlah kewibawaan agar istrimu patuh di bawah pimpinanmu. Jadilah suami yang bertanggung jawab, arif, dan lemah lembut, sehingga istrimu merasa hangat dan tentram di sisimu. Berusahalah sekuat tenaga menjadi teladan yang baik baginya, sehingga ia bangga bersuamikan kamu. Ya, inilah saatnya untuk membuktikan bahwa kamu laki-laki sejati, laki-laki yang bukan hanya lahirnya. Kepada pengantin perempuan, saya ingatkan kepadamu akan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, jika datang kepadamu, wahai para orang tua anak gadis, seorang pemuda yang kau sukai akhlaknya dan agamanya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan menyebarnya kerusakan di muka bumi. Dan semoga calon suamimu datang dan diterima karena agama dan akhlaknya, bukan karena yang lain. Maka hendaknya kau luruskan pula niatmu. Sambutlah dia sebagai suami sekaligus pemimpinmu. Jadikanlah perkawinanmu ini sebagai wasilah ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Camkanlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, seandainya aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesamanya, sungguh sudah aku perintahkan sang istri sujud kepada suaminya. Karenanya sekali lagi saya nasihatkan kepada pengantin perempuan, terimalah dan sambutlah suamimu ini dengan penuh cinta dan ketaatan. Layani ia dengan kehangatanmu, manjakan ia dengan kelincahan dan kecerdasanmu. Bantulah ia dengan kesabaran dan doamu. Hiburlah ia dengan nasihat-nasihatmu. Bangkitkan ia dengan keceriaan dan kelembutanmu. Tutuplah kekurangannya dengan mulianya akhlakmu. Manakala telah kamu lakukan itu semua, tak ada gelar yang lebih tepat disandangkan kepadamu selain al-mar'atus sholihah, yaitu sebaik-baik perhiasan dunia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia tak lain adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.